Halo semuanya, selamat datang kembali di session kali ini. Pada session kali ini saya akan membahas suatu topik yang lagi-lagi tidak lazim dan mungkin kurang populer karena tidak pernah dibahas di manapun, paling tidak di ruang publik ya. Dan topik ini adalah mengenai suatu daerah di Indonesia yang sudah sangat terkenal sebetulnya ya, tapi ada sesuatu mengenai daerah tersebut yang masih menjadi rahasia ya, dan daerah tersebut adalah daerah Pulau Banda dan sekitarnya, terutama Laut Banda. Jadi Laut Banda ini menyimpan suatu harta karun ya yang masih terbengkalai. Tidak banyak dari kita yang mengetahui bahwa kita memiliki suatu harta karun yang nilainya luar biasa. Nah, oleh karena itulah saya akan mengangkat topik ini di pembahasan kali ini. Jadi Pulau Banda itu suatu pulau yang indah ya, bahkan sekarang pun masih menjadi tujuan pariwisata. Jadi banyak turis dari dalam maupun luar negeri yang pergi ke Banda untuk menikmati pemandangan alamnya. Dan pulau ini juga menjadi salah satu tujuan diving yang dikenal ya di kalangan para diver di dunia. Pemandangan alamnya memang indah sekali. Pulau ini dan juga pulau-pulau di sekitarnya ya pernah menjadi rebutan dari bangsa-bangsa lain. Ya, ini akan kita bahas juga lebih lanjut. Nah, salah satu ciri khas dari pulau ini adalah tanaman yang bernama tanaman pala. Ini adalah suatu tanaman yang menjadi tanaman asli dari Pulau Banda dan pulau-pulau di sekitarnya. Tanaman pala ini di masa lampau adalah tanaman yang sangat memiliki nilai yang tinggi. Ya, ini nilainya dulu mungkin melebihi nilai emas ya, sehingga diperdagangkan sampai ke Eropa. Buah pala ini memang memiliki ciri yang unik. Kalau dilihat dari luarnya mungkin tidak ada istimewanya seperti biasa saja, tapi begitu kita buka dalamnya ya itu dari bijinya itu kelihatan memiliki satu ciri khas yang tidak dimiliki oleh buah-buah lainnya, yaitu bahwa ada lapisan selaput berwarna merah ini ya, yang membentuk seperti jaring. Jadi selaput warna merah ini namanya Fuli atau Arilus ya, Arilus itu mungkin nama latinnya. Saya juga kurang paham, kalau saya salah mohon dimaafkan. Ini kalau dilepas dari bijinya bentuknya seperti itu. Nah, ini saya baru tahu ya, ternyata lapisan Fuli itu juga bisa berwarna kekuningan seperti ini ya. Jadi dulu saya pikir hanya berwarna merah saja. Kalau yang warna merah ini saya sudah sering lihat ya, sudah sering pegang. Tapi warna kuning ini baru pertama kali saya lihat di foto ini. Dan setelah saya lakukan riset di Google ya, ternyata memang ada yang berwarna kekuningan ini. Jadi tidak heran ya, kalau kita lihat bentuknya ini memang unik dan bahkan menurut saya indah ya. Jadi mungkin tidak heran kalau dia dulu itu menjadi suatu komoditas yang dicari ya. Nah, buah pala ini dikenal memiliki manfaat yang banyak ya. Salah satunya adalah menjadi penyedap makanan. Ya, dia pala ini menjadi salah satu anggota rempah-rempah ya yang dulu banyak dicari oleh bangsa-bangsa Eropa. Dan dipercaya juga bisa memberikan manfaat untuk kesehatan, yang dipakai sebagai pengobatan herbal. Zaman dahulu harganya ini bisa lebih mahal dari emas ya, sehingga benar-benar diburu sampai ke pelosok-pelosok dunia itu istilahnya ya. Dari zaman dahulu sudah didokumentasikan memang tanaman pala ini. Nah, jadi karena zaman dulu tidak ada kamera, tentu saja orang mendokumentasikan flora dan fauna itu dengan menggambar ya. Dan ini adalah salah satu gambar yang diterbitkan beberapa ratus tahun yang lalu. Nah, jadi tanaman pala itu sejak zaman beberapa ratus tahun yang lalu memang sudah terkenal ya, diperdagangkan
Jadi memang berasal dari Kepulauan Maluku, sehingga Kepulauan Maluku itu dulu dikenal sebagai Kepulauan Rempah-Rempah ya, atau Spice Islands ya. Pala itu salah satu dari rempah-rempah yang diperdagangkan. Memang berasal dari Kepulauan Maluku, kemudian diperdagangkan oleh pedagang-pedagang Melayu ya, sampai ke Cina, sampai ke India. Kemudian dari situ menyebar sampai ke Timur Tengah, kemudian terus menyebar sampai ke Eropa. Nah, ini disebut sebagai spice route atau jalur rempah-rempah ya. Jadi tentunya para pedagang itu tidak ingin sumbernya diketahui ya. Jadi dari mana pala itu berasal, tentunya mereka ingin menjaga rahasia ya. Sehingga orang Eropa itu jadi penasaran itu dari mana sumbernya rempah-rempah itu ya, terutama pala. Jadi akhirnya mereka dulu berpikir berasal dari mungkin dari India, jadi mereka ingin berlayar ke India ya, tapi zaman dulu kan tidak ada jalur pelayaran melewati selat ini ya, di Timur Tengah ini. Kalau sekarang sudah ada terusan Suez, sehingga kapal bisa berlayar melewati daerah ini dari Eropa, lewat terusan Suez, kemudian sampai ke Asia. Kalau zaman dulu belum ada terusan Suez. Jadi orang Eropa itu berusaha mencari jalur laut ke India. Dan itu mereka melakukannya dengan mengitari benua Afrika, kemudian Tanjung Harapan ini ya, yang dikenal sebagai Tanjung yang ganas dulu. Sampai akhirnya mereka berhasil melewati Tanjung ini, kemudian mencapai India, dan kemudian sampai ke Indonesia, sampai ke Kepulauan Maluku. Disitulah mereka menemukan sumber rempah-rempah itu. Dan sejak saat itulah Kepulauan Maluku ini menjadi rebutan ya bangsa-bangsa Eropa. Mulai dari Portugis, kemudian ada Inggris, kemudian akhirnya Belanda. Jadi menjadi rebutan. Jadi mereka semua itu berlomba-lomba membangun benteng-benteng militer ya di pulau-pulau di Maluku. Salah satunya Pulau Banda ya, mungkin terutama di Pulau Banda. Jadi benteng militer itu dipakai untuk mempertahankan kepentingan dagangnya mereka ya. Nah, itu ada satu cerita yang menarik bahwa salah satu pulau di daerah sini ya, itu ditukar guling ya dengan pulau yang bernama Pulau Manhattan di Amerika, yang sekarang kita tahu menjadi bagian dari negara bagian New York di Amerika. Jadi Pulau Manhattan dulu itu dimiliki oleh Belanda, menjadi koloni Belanda. Kemudian ada satu pulau di Maluku ini, saya lupa nama pulaunya apa ya, itu milik Inggris, tapi Belanda ingin sekali memiliki pulau itu sehingga mereka melakukan tukar guling. Jadi pulau itu ditukar dengan Manhattan yang di New York. Ya, itu karena pada saat itu segitu berharganya ya komoditas pala dan rempah-rempah lainnya ya, sehingga Belanda ingin sekali atau bersedia menukar pulau itu dengan Manhattan. Nah, kalau sekarang tentu saja kita tahu nilai Manhattan itu jauh lebih tinggi ya. Jadi Manhattan di New York itu mungkin kawasan yang harga tanahnya salah satu yang termahal di dunia sekarang ini. Jadi itu sedikit sejarah ya. Tapi semua kekayaan yang terkenal sejak zaman dahulu itu ternyata hanya sebagian saja dari kekayaan yang dimiliki oleh di kawasan ini, Pulau Banda dan sekitarnya ya. Jadi ada kekayaan lain yang masih tersembunyi bahkan sampai saat ini, dan itu kekayaan itu terletak di dalam laut, ya, Laut Banda. Bahwa Laut Banda itu menyimpan kekayaan alam yang luar biasa itu sudah diketahui sejak lama ya. Terutama di dekat permukaan lautnya ya, di mana banyak coral reef atau terumbu karang yang indah. Tapi di kedalaman lautnya itu menyimpan lebih banyak lagi kekayaan alam ya, biomasa yang sampai sekarang mungkin belum
terdeteksi, ya, belum terdokumentasi. Banyak sekali spesies-spesies baru yang diyakini belum pernah dilihat oleh manusia, jadi belum diketahui oleh dunia ilmu pengetahuan. Itu masih menjadi suatu misteri, ya, dan sampai sekarang itu belum terungkap misteri itu. Nah, karena memang tidak banyak penelitian yang pernah dilakukan di Laut Banda. Kalaupun dilakukan, masih terbatas di kedalaman yang dangkal, ya, jadi belum pernah sampai dalam sekali. Ya, jadi kita tahu bahwa di dunia bawah laut itu ada banyak binatang-binatang yang aneh-aneh, ya, tumbuh-tumbuhan yang aneh-aneh, ya, dan juga banyak mineral di bawah situ, ya, ada mangan, ada bahkan emas yang kadarnya itu mungkin tingkat kemurniannya luar biasa. Nah, kalau kita ke dasar lautnya itu masih banyak lagi hal-hal yang masih perlu diungkap, ya. Nah, salah satu fenomena yang diketahui juga berada di Laut Banda itu adalah yang disebut hydrothermal vent atau cerobong hidrotermal barangkali, ya. Jadi ini adalah lokasi di mana panas dari inti bumi itu meresap keluar, ya, dari celah-celah di dasar laut, kemudian membentuk cerobong-cerobong yang bisa berwarna hitam, berwarna putih, ada juga yang transparan gitu, ya. Nah, dulu dipercaya bahwa di dasar laut itu tidak bisa ada kehidupan karena tidak terjangkau sinar matahari, ya. Sehingga kalau tidak ada sinar matahari kan tidak ada fotosintesis. Nah, tapi ternyata setelah penemuan hidrotermal ini diketahui banyak kehidupan di sekitar hidrotermal itu. Jadi rupanya kehidupan ini bisa terjadi karena proses yang disebut kemosintesis, ya. Jadi bukan fotosintesis, jadi kemosintesis. Jadi tidak membutuhkan sinar matahari, tapi memakai mekanisme yang lain, ya. Jadi ini adalah suatu penemuan yang relatif baru di dunia ilmu pengetahuan, mungkin baru diketahui 50 tahun terakhir, ya. Dan tidak hanya itu saja, jadi Laut Banda ini menyimpan suatu rahasia lain yang mungkin nilainya jauh lebih tinggi, ya, dibandingkan dengan hal-hal yang sudah saya sebutkan di atas tadi. Jadi di dasar Laut Banda itu ada satu lokasi yang disebut Weber Deep. Ya, deep itu artinya kedalaman, ya. Jadi suatu lokasi atau ceruk di bawah laut yang sangat dalam dan diberi nama Weber Deep. Weber itu mungkin nama orang yang pertama kali menemukannya barangkali, ya. Saya mencoba mencari lebih banyak informasi tentang Weber ini, tapi tidak bisa menemukan satu referensi pun, ya, di internet. Dan itu berarti bahwa memang belum banyak yang diketahui mengenai Weber Deep ini, ya. Mungkin tidak banyak data yang available, ya, dari lokasi tersebut. Jadi Weber Deep ini suatu lokasi yang sangat unik, ya, karena dia itu merupakan titik terendah di dunia yang bukan jurang. Nanti kita akan lihat lebih lanjut apa maksudnya itu, ya. Jadi ini, ya, menjadi titik terendah tentu saja di dalam lautan, ya, di dunia yang bukan jurang. Nah, ini adalah suatu gambar hasil scanning 3 dimensi dengan menggunakan sonar, ya. Jadi data semacam ini disebut data batimetri yang menunjukkan profil di bawah laut, ya. Nah, kalau di atas permukaan laut atau di daratan kita mengenal gambar semacam ini dengan istilah topografi. Tapi kalau di bawah laut istilah yang dipakai itu adalah batimetri. Nah, ini adalah data batimetri, gambar batimetri dari Weber Deep. Nah, gambar ini mungkin pertama kali dalam sejarah, ya, para peneliti itu bisa melihat dengan detail bagaimana bentuknya Weber Deep itu. Ya, jadi ini data real, ya, ini bukan lukisan, ya, ini hasil scanning dari sonar. Jadi Weber Deep ini memiliki kedalaman 7,2 km. Itu dalam sekali, ya.
ya, dalam sekali. Dan kita lihat di sini bahwa ini suatu daerah yang luas sebetulnya ya. Jadi bukan daerah yang sempit. Ya, nah ini disebut basin ya, kalau istilahnya itu basin. Nah ini adalah paper di mana gambar tersebut itu ditampilkan. Ini suatu paper yang dipublish di jurnal bernama The Geological Society of America. Ini diterbitkan kalau tidak salah tahun 2016 oleh Dr. Jonathan Pownall ini sebagai leading scientist-nya, kemudian dengan rekan-rekannya. Nah, informasi pertama yang mereka berikan itu di dalam abstraknya itu adalah the Weber Deep, 7.2 km deep 4-arc basin within the tightly curved Banda Arc of Eastern Indonesia. Jadi Weber Deep itu merupakan suatu basin. Basin itu adalah cekungan ya di dasar laut yang bentuknya seperti busur gitu ya, busur, dan kedalamannya 7,2 km. Ini berada di Indonesia Timur. Is the deepest point of the Earth's ocean not within a trench. Nah, trench ini apa dan apa bedanya dengan basin? Karena saya bukan ahli geologi, jadi saya meminta bantuan dari teknologi. Dalam hal ini saya bertanya ke ChatGPT. Ya, ini ChatGPT akhir-akhir ini populer ya dipakai untuk bertanya oleh semua ya, mulai dari profesor sampai murid SD barangkali sekarang memakai ChatGPT ya. Nah, menurut ChatGPT, trench itu adalah a trench is a long, narrow, and deep depression on the Earth's surface. Jadi suatu cekungan yang panjang, sempit, dan dalam. Ya, saya mungkin menyebutnya dengan jurang ya, jurang di dasar laut. Ya, yang curam, bentuknya curam gitu ya. Nah, sedangkan kalau basin is a larger, shallower depression or low-lying area on the Earth's surface. Ini kalau basin itu karakteristiknya lebih luas, lebih lebar, dan juga relatif lebih dangkal. Tapi merupakan cekungan juga, cekungan di dasar laut ya. Jadi bentuknya tuh lebih menyerupai dataran rendah lah begitulah, kalau di daratan mungkin disebut dataran rendah yang rata gitu ya. Dan tidak hanya itu saja, jadi ada satu hal lagi yang luar biasa mengenai Weber Deep ini. Jadi kalau kita lihat gambar ini ya, Weber Deep itu adalah terusan atau extension dari Bata Detachment Zone ini. Ya, dia garis patahan ya, garis patahan, tapi yang tersembul keluar ya, tersembul tidak berada di bawah, tidak tertutup tanah atau lempengan lain, tapi dia terekspos atau bisa dilihat ya, tentunya di dasar laut ya. Tapi intinya dia tidak tersembunyi. Dan ini merupakan exposed fault terbesar di dunia. Jadi tampaknya ini adalah suatu fenomena yang luar biasa ya di dunia geologi. Bagian patahan yang menyembul ke atas permukaan laut itu selama ini dikira adalah suatu gunung, ya, suatu gunung yang ya seperti di bagian ya seperti di daerah kepulauan sana kan banyak sekali gunung ya. Jadi masyarakat setempat melihat ini sebagai salah satu gunung yang ada, tapi ternyata ini bukan gunung sembarang gunung ya. Gunung ini ternyata bagian dari patahan bumi yang terpapar di atas permukaan laut. Ya, ini menjadi extension ya, perpanjangan dari Weber Deep itu. Ini luar biasa ya. Dan ini saya yakin menarik perhatian banyak peneliti dunia ya, ingin meneliti lebih lanjut ya. Sekali lagi ya, ini Laut Banda ini menyimpan suatu misteri yang besar ya, yang merupakan suatu harta karun yang bernilai ya kalau bisa digali ya, ilmu yang bisa didapat dengan
memahami mekanisme di Laut Banda ini ya, bisa memberikan kontribusi yang sangat besar ke dunia ilmu pengetahuan ya. Jadi bayangkan kalau eh, peneliti Indonesia itu eh, mau melakukan penelitian yang serius ya situ dan mengungkapkan semua rahasia-rahasia alam di situ ya, itu bayangkan kontribusi kita untuk dunia ya. Nah ini tentu saja menjadi PR kita bersama ya, bagaimana pertama kita harus aware dulu, sadar bahwa kita memiliki harta karun seperti ini di lautan kita. Dan kedua, bagaimana kita membangkitkan keinginan di antara kita ya untuk mau menjadi bangsa yang ingin curious gitu ya, yang curious ingin mengungkapkan rahasia ilmu pengetahuan ini ya. Nah ini semua membawa saya pada suatu gagasan yang pernah saya lontarkan beberapa tahun yang lalu ya, mungkin tahun 2014 atau 2015 sekitar itu, di mana saya melontarkan suatu gagasan. Bagaimana kalau kita mengembangkan daerah Banda itu menjadi pusat penelitian bertaraf internasional. Pada waktu itu saya mengusulkan suatu gagasan yang saya sebut Banda International Hydrospace Center, ya, di mana di situ menjadi pusat penelitian, pendidikan, dan turisme kelautan ya, bertaraf internasional tentunya ya, di mana semua peneliti di seluruh dunia itu menjadikan tempat ini sebagai kiblat untuk melakukan penelitian di bidang kelautan. Dan menurut saya tidak impossible, tentu saja bisa. Kita sudah memiliki sumber kekayaan alamnya, sudah ada di situ ya. Tinggal kita menyediakan sarana dan prasarana dan infrastruktur untuk menjadikan itu kenyataan. Nah ini akan menjadi sesuatu yang luar biasa, bisa memajukan Indonesia bagian timur, ya, akan menarik banyak sekali orang ke daerah sana ya. Kita bisa mengembangkan apa yang saya sebut science tourism, di mana orang datang ke sana dengan tujuan untuk melakukan penelitian ilmu pengetahuan dan sekaligus juga memberikan kontribusi ke pariwisata lokal dan nasional tentunya. Kita sudah sering mendengar istilah sport tourism, yaitu akhir-akhir ini digalakan juga oleh pemerintah ya, di mana pemerintah mengadakan event-event olahraga internasional. Salah satunya adalah yang dilakukan di sirkuit Mandalika itu ya, MotoGP. Ya, kan tujuannya adalah ingin mengembangkan turisme ya, tapi melalui olahraga. Nah, saya rasa kita bisa melakukan hal yang mirip ya, mengembangkan turisme tapi dengan jalur ilmu pengetahuan. Jadi kita bikin sarana dan prasarana penelitian kelautan ya, bertaraf internasional, sehingga mengundang peneliti dari seluruh penjuru dunia itu untuk datang. Dan itu akan memajukan daerah ini menurut saya. Ya salah satu yang bisa kita bikin di sana juga mungkin stasiun penelitian bawah air ya, kita bikin laboratorium pada kedalaman 100 meter mungkin. Ya, itu akan sangat menarik ya para peneliti yang berjiwa explorer gitu ya, tentunya tidak akan menolak nih diajak melakukan penelitian di laboratorium di bawah air ya. Tentunya itu akan menjadi daya tarik yang luar biasa. Kita juga bisa melakukan eksplorasi bawah laut ya dengan menggunakan teknologi kendaraan bawah air ya, bisa ROV, remotely operated vehicle, yang merupakan robot sebetulnya. Bisa juga menggunakan wahana berawak ya seperti ini, submersible atau bahkan submarine ya, di mana peneliti itu bisa langsung bereksplorasi di dasar lautan ya, untuk melihat dengan mata kepala sendiri fenomena alam yang luar biasa di dasar lautan itu ya. Itu akan memberikan daya atau nilai tambah yang luar biasa ke hasil penelitian mereka. Dan saya yakin ini akan memikat banyak peneliti untuk datang ke wilayah kita ya. Jadi ini tidak impossible. Nah, untuk konsep ini ya, gagasan ini mungkin saya bisa lakukan pembahasan terpisah nanti dalam satu video yang terpisah.
Nah, untuk kali ini kesimpulannya adalah bahwa uh, daerah Kepulauan Banda itu, terutama lautnya ya, itu menyimpan bukan suatu ya, banyak harta karun yang luar biasa di situ. Hanya saja kita tidak menyadarinya. Ya, ya seandainya saja kita bisa memiliki kesadaran itu, kemudian memiliki keinginan untuk mengelolanya dan juga untuk melakukan penelitian, untuk mengungkapkan semua rahasia itu akan menambah kekayaan dari bangsa ini ya, tidak hanya kekayaan alamnya, tapi juga kekayaan ilmunya, ya, intelektualitas kita itu akan menjadi lebih kaya, sehingga kita bisa menjadi bangsa yang lebih uh, kompetitif lah di mata dunia. Itu bisa menaikkan branding kita sebagai suatu bangsa. Ya. Oke, saya rasa untuk kali ini sampai di sini dulu ya. Terima kasih atas perhatiannya dan mudah-mudahan kita bisa berjumpa lagi di pembahasan berikutnya. Terima kasih.